Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Muflihah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab dengan nomor NIM 210301110025 akan menjelaskan materi kelompok 1 yaitu mengenai agama Islam dan kebudayaan yang meliputi pengertian, substansi, dan juga contoh hubungan berupa akulturasi dan asimilasi. Yang pertama, mengenai pengertian agama. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun hubungan antara manusia dan juga lingkungannya. Agama dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan perilaku manusia masyarakat yang diarahkan pada ultimate concern atau tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi menurut Paul Tillich memiliki dua aspek, yaitu aspek makna atau meaning dan aspek kekuatan atau power. Agama mempunyai makna dalam arti makna tertinggi yang terdapat dalam tata nilai masyarakat dan memiliki kekuatan dalam artian kekuatan suci, kekuatan supranatural yang ada di balik tata nilai tersebut. Sedangkan agama Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mengenai kebudayaan. Beberapa pengertian kebudayaan yaitu yang pertama menurut Kuncharaningrat pada tahun 1981 yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia, dan hasil karyanya yang didapat dari proses belajar. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Selo Sumarjan pada tahun 1979 yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Kedua definisi tersebut banyak mempengaruhi masyarakat dalam mengartikan apa itu kebudayaan. Sedangkan pengertian kebudayaan yang lebih luas dapat dilihat pada pendapat E.B. Taylor berikut ini. Kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, moral, hukum adat istiadat, kesenian, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mengenai hubungan antara agama dan kebudayaan. Ada atau tiadanya agama, masyarakat akan terus hidup dengan pedoman yang telah mereka miliki. Jadi, dapat dikatakan bahwa datangnya Islam ke Nusantara ini diidentikan dengan datangnya suatu kebudayaan baru yang nantinya akan berinteraksi dengan budaya lama. Dan tidak menutup kemungkinan budaya lama juga akan terhapus oleh budaya yang baru. Dalam teori resepsi dikatakan bahwa suatu hukum dapat diberlakukan manakala sudah diterima dengan hukum adat yang telah berlaku sebelumnya tanpa adanya pertentangan. Dari teori resepsi inilah dapat diasumsikan bahwa agama akan mudah diterima oleh masyarakat apabila ajarannya tersebut tidak bertentangan serta memiliki kesamaan dengan kebudayaan masyarakat. Sebaliknya, agama akan ditolak masyarakat apabila kebudayaan masyarakat berbeda dengan ajaran agama. Dengan demikian, kebudayaan satu masyarakat akan sangat dipengaruhi dengan agama yang mereka peluk. Ketika agama telah diterima,
maka dengan sendirinya agama tersebut akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat. Perubahan tersebut bisa bersifat mendasar atau asimilasi dan dapat pula hanya mengubah unsur-unsur saja atau yang biasa disebut dengan akulturasi, atau bahkan yang pada awalnya bersifat akulturasi dan semakin lama melebur menjadi asimilasi. Akulturasi. Akulturasi menurut Kamus Antropologi Aryono 1985 adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Konsep akulturasi terkait dengan proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima atau ditolak dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam konsep akulturasi, Islam diposisikan sebagai kebudayaan asing dan masyarakat sebagai lokal yang menjadi penerima kebudayaan asing tersebut. Misalnya, masyarakat Jawa yang memiliki tradisi selamatan yang cukup kuat ketika Islam datang, maka tradisi tersebut masih tetap jalan dengan mengambil unsur Islam terutama dalam tahlil dan doa-doa yang dibaca. Wadah selamatan tetap ada, akan tetapi isinya mengambil ajaran Islam. Menurut Koncaraningrat tahun 1981, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji proses akulturasi antara agama dan budaya. Di antaranya adalah 1. Keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan. 2. Individu-individu yang membawa unsur kebudayaan asing. 3. Saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing untuk masuk kebudayaan penerima. 4. Bagian-bagian masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur budaya asing. Dan yang kelima adalah reaksi dari individu yang terkena kebudayaan asing. Contoh akulturasi yaitu di Keraton Yogyakarta dan Surakarta ada suatu tradisi yang bernama sekaten. Sekaten adalah pesta rakyat yang konon katanya ketika masuk ke dalamnya harus membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Asimilasi. Asimilasi merupakan perpaduan 2 kebudayaan atau lebih, kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok-kelompok masyarakat yang berlatar kebudayaan berbeda saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga masing-masing kebudayaan tadi berubah bentuknya dan membentuk kebudayaan baru. Asimilasi terjadi apabila masing-masing kelompok memiliki sikap toleransi dan simpati satu dengan yang lainnya. Sunan Kalijaga misalnya, seorang tokoh Jawa yang berhasil membangun budaya baru di tanah Jawa dengan memadukan antara unsur-unsur Islam dan unsur-unsur Jawa. Hal tersebut dapat kita saksikan dari perkembangan Islam di Jawa yang berbeda dengan Islam di tanah kelahirannya, yaitu Arab. Adapun hal-hal yang dapat menghambat proses terjadinya asimilasi diantaranya 1. Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan baru yang dihadapi. 2. Sifat takut dengan kekuatan budaya lain. Dan yang ketiga adalah perasaan superioris dari individu-individu terhadap kebudayaan lain. Contoh asimilasi yaitu
pada penggunaan baju koko. Awalnya kan baju koko merupakan baju warga Cina. Namun, seiring berkembangnya zaman, baju koko merupakan sebutan dari baju muslim untuk pria. Sedangkan contoh bentuk asimilasi antara Islam dengan Jawa adalah Islam yang membawa paham monoteisme lambat laun mengikis habis kepercayaan lokal yang cenderung meyakini adanya dewa dan danyang desa yang diekspresikan dalam bentuk upacara keagamaan lokal seperti besi arca, nyadran, tingkepan, dan sebagainya. Sampai saat ini, kegiatan tersebut masih dijalankan. Hanya saja isinya sudah mengandung unsur-unsur keislaman. Dari penjelasan-penjelasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan melalui bagan tersebut, bahwasanya agama Islam datang ke Nusantara dapat mempengaruhi kebudayaan, yang mana kebudayaan lama bisa melebur melalui dua proses, yaitu akulturasi dan asimilasi. Dari kedua proses tersebut menghasilkan kebudayaan baru, yang mana membuat Indonesia mempunyai multi budaya. Sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini adalah yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, buku Islam dan Budaya Lokal, Kajian Antropologi Agama. Dan yang ketiga, artikel tentang contoh akulturasi budaya Islam dalam bidang seni dan bangunan. Demikian materi tentang agama Islam dan kebudayaan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran dan juga manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.